Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Yulianingisi di chapter 2. Nggak tahu kenapa videonya hilang. Jadi mari kita buat video baru. Nah, di sini chapter 2 ada teori dan juga praktek. Nah, kita masuk ke teori terlebih dahulu. Yang pertama itu jelaskan apa itu library classification, dilengkapi ilustrasi gambar sendiri. Nah, binary classification itu merupakan konsep dasar yang melibatkan klasifikasi data menjadi dua kelompok. Kemudian, untuk beberapa wawasan dan pendekatan tambahan, binary classification atau klasifikasi biner ini melibatkan pengelompokan data ke dalam dua kelompok. Misalkan, apakah pelanggan pembeli produk tertentu atau tidak. Jadi ada dua kelompok, ada yang membeli, ada yang tidak membeli, berdasarkan variabel independen seperti jenis kelamin, usia, lokasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Nah, misalkan di sini yang biru itu dia membeli dan yang merah itu dia tidak membeli, seperti itu. Kemudian nomor 2, jelaskan apa itu supervised learning dan unsupervised learning dan clustering dengan ilustrasi gambar sendiri. Nah, yang pertama itu supervised learning, yaitu merupakan sebuah algoritma pembelajaran mesin yang dapat menerapkan informasi yang sudah ada dalam data dengan memberikan label tertentu. Misalnya data yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Nah, algoritma ini tuh mampu memberikan target untuk output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar masa yang sudah lampau. Kemudian supervised learning ini juga merupakan tugas pembelajaran untuk memetakan fungsi yang memetakan input ke output melalui contoh pasangan input-output. Kemudian dalam supervised learning ini, setiap contohnya misalkan pasangan yang terdiri dari objek input. Nah, biasanya objek inputnya itu vektor dan nilai output yang diinginkan. Untuk gambarnya seperti ini. Kemudian unsupervised learning. Unsupervised learning ini berbeda dengan supervised learning. Unsupervised learning sebuah pembelajaran mesin tanpa pengawasan yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang dapat diterapkan secara langsung. Kalau tadi supervised learning itu diarahkan, nah kalau unsupervised learning ini tidak diarahkan. Untuk gambarnya seperti ini, ilustrasi gambarnya. Nah, kemudian clustering. Clustering adalah tugas pengelompokan kelompok objek yang tampaknya menjadi objek dalam kelompok yang sama atau cluster lebih mirip satu sama lain daripada kelompok cluster lainnya. Nah,
Tugas utamanya ini adalah penambangan data eksplorasi dan teknik untuk analisis data statistik yang digunakan di banyak bidang, termasuk pembelajaran mesin, pengenalan pola, analisis gambar, pencarian informasi, bioinformatika, kompresi data, dan grafik komputer. Analisis klaster sendiri ini merupakan salah satu algoritma spesifik, tetapi tugas umum yang harus diselesaikan ini disepakati dengan berbagai algoritma yang berbeda secara signifikan dan memahami tentang apa itu klaster dan bagaimana memfasilitasi secara efisien. Untuk ini seperti ini. Jadi ini ada 2 klaster. Nah, seperti ini ada klaster yang biru dan yang merah. Kemudian jelaskan apa itu evaluasi dan akurasi dari buku yang disertai ilustrasi contoh. Evaluasi dan akurasi adalah bagaimana kita dapat meningkatkan model yang bekerja dengan mengukur akurasinya, dan beberapa akan disetujui sebagai benar. Kita dapat menganalisis kesalahan yang dibuat oleh model menggunakan matriks. Matriks ini memperdebatkan tentang model, tetapi matriks bisa sulit untuk dipecahkan dengan kompilasi mereka yang sangat besar. Nah, ini untuk gambarnya. Kemudian jelaskan bagaimana cara membuat dan membaca confusion matrix. Nah, cara untuk membuat dan membaca confusion matrix ini, yang pertama yaitu tentukan pokok permasalahan dan atribut, misalkan gaji dan listrik. Kemudian buat pohon keputusannya, lalu data testingnya, lalu mencari nilai A, B, C, dan D, misalkan A5, B1, C1, dan D3. Selanjutnya mencari nilai recall, precision, akurasi, serta error rate-nya. Nah, ini contoh untuk confusion matrix. Di sini recall-nya 3 dibagi 3 tambah 3, berarti recall-nya 0,5, precision-nya 0,375, dan akurasinya 0,5. Nah, confusion matrix-nya akan menghasilkan seperti ini. Kemudian nomor 5, jelaskan bagaimana K-fold cross validation bekerja dengan gambar ilustrasi, contoh buatan sendiri. Untuk K-fold validation bekerjanya itu yang pertama total instant dibagi menjadi n bagian. N itu kayak berapa banyak bagiannya gitu. Misalkan di sini n-nya mau 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian fold pertama adalah bagian pertama menjadi data uji dan sisanya menjadi data training. Kemudian hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut dengan menggunakan persamaan. Fold yang kedua adalah bagian kedua menjadi data uji dan sisanya data training. Kemudian hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut dan seterusnya hingga mencapai fold baris ke K. Terakhir hitung rata-rata akurasi K. Jadi dia misalkan yang pertama jadi data testing, sisanya data training. Yang pertama udah, yang kedua udah, yang ketiga gitu terus-terusan. Nah, ini untuk gambarnya. Kemudian jelaskan apa itu decision tree dengan gambar ilustrasi. Decision tree atau pohon keputusan adalah metode pembelajaran yang diawasi non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tujuannya adalah untuk membuat model yang memprediksi nilai variabel dengan aturan keputusan yang menentukan data fitur. Nah, seperti ini. Ini ada tabel, kemudian tabelnya itu dibuat menjadi decision tree atau pohon keputusan. Kemudian yang ketujuh, jelaskan apa information gain dan entropy. Information gain ini didasarkan pada data yang diperoleh pada saat penurunan setelah dataset dibagi berdasarkan atribut. Membangun pohon keputusan adalah semua tentang menemukan atribut dan memperoleh informasi tertinggi, misalkan cabang yang paling homogen atau sama. Seperti ini ilustrasi gambarnya. Kemudian entropi adalah ukuran yang dibaca dalam informasi yang sedang diproses. Semakin tinggi entropi, semakin sulit untuk menarik kesimpulan dari informasi. Contoh tindakan yang memberikan informasi acak itu membalik koin. Untuk koin yang tidak memiliki afinitas terhadap kepala atau ekor, hasil lemparannya sulit diprediksi. Mengapa? Karena ada hubungan antara menentang dan hasil. Nah, ini entropi. Kemudian praktek. Ya guys. Oke, ini soal praktek soal 1.
Jadi di sini kita meload dataset menggunakan studentmath.csv. Nah, di sini kita mengimport pandas std. Jadi kita import pandas yang diinisialisasikan menjadi pd untuk mengimport library pandas. Kemudian kita membuat Karawang sebenarnya pd read.csv. Nah, kita bikin variabel namanya Karawang. Nah, variabel ini berfungsi untuk membaca file student strip map.csv. Kemudian kita len Karawang. Itu untuk mengetahui jumlah baris yang ada pada data yang dipanggil. Nah, kode di atas ini digunakan untuk mengimpor atau mengirim library pandas sebagai PD, kemudian ditentukan variabel Karawang untuk dipanggil dataset dan diperoleh dari data student.csv. Hasilnya seperti ini. Nah, ini barisnya itu ada 395. Kemudian soal nomor 2 yaitu generate binary labels. Nah, di sini kita masih pakai variabel Karawang. Nah, penjelasannya ini adalah untuk mendeklarasikan pass or fail-nya data. Nah, maaf tadi bandicamnya belum di-crack, jadi ya udah sabar. Nah, di sini kodenya itu untuk mendeklarasikan pass atau fail-nya data berdasarkan G1, G2, G3 dengan ketentuan nilai passnya yaitu 30. Kemudian pada variabel Karawang dideklarasikan jika baris dengan G1, G2, G3 ditambahkan, maka hasilnya sama dengan 35. Maka aksisnya sama dengan 1. Hasilnya seperti ini. Kemudian soal nomor 3, use one hot encoding on categorical columns. Nah, di sini one hot encoding ini adalah proses di mana variabel kategorikal dikonversi menjadi bentuk yang dapat disediakan untuk algoritma ML untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memprediksi. Metode head ini digunakan untuk mengembalikan baris n atas 5 secara default dari frame atau seri kata karena memuat data menggunakan itu. Pokoknya ini hasilnya. Aku juga nggak ngerti guys, udahlah maaf ya. Kemudian ini ada shuffle rows. Nah, sampel ini digunakan untuk mengembalikan sampel acak item dari objek. Pada bagian tersebut terdapat train dan test yang digunakan untuk membagi data train dan kemudian membagi lagi data train ke validasi dan tes. Kemudian akan mengimport model numpy yang diinisialisasikan sebagai np yang akan digunakan untuk mengembalikan nilai passing dari pelajar dari keseluruhan dataset yang dengan cara di print hasilnya. Nah, seperti ini ada Karawang. Kemudian soal nomor 5, fit a decision tree. Nah, dari library scikit-learn import modul tree. Kemudian didefinisikan variabel asaha Cikampek maksudnya. Maaf ya guys itunya. Variabel Cikampek terdapat kriterion yaitu suatu fungsi yang mengukur kualitas split. Hasilnya seperti ini. Kemudian soal nomor 6, visualize tree. Di sini kita mengimport grafis sebagai perangkat lunak visualisasi grafik open source supaya ada grafiknya. Nah, grafis ini adalah perangkat lunak visualisasi grafik open source untuk mewakili informasi struktural sebagai diagram grafik dan jaringan abstrak. Nah, setelah di-run hasilnya akan seperti ini. Kemudian soal nomor 7, save tree. Nah, tree export grafis merupakan fungsi yang menghasilkan presentasi grafis dari decision tree yang kemudian dituliskan ke out file dan di sini akan menyimpan classifier-nya. Mengekspor file student performance, jika salah akan mengembalikan nilai fail. Seperti ini. Lanjut. Nomor 8. Ini score
yang juga disebut prediksi dengan diberi beberapa data input baru. Hasilnya seperti ini. Cikampek, I love Cikampek. That's my hometown. Nah, kemudian soal 9, script ini akan mengevaluasi skor dengan validasi silang, di mana variable scores berisikan cross validation score yang merupakan fungsi pembantu pada estimator dan dataset. Kemudian akan menampilkan skor rata-rata dan kurang lebih 2 standar deviasi yang mencakup 95% dari skor. Hasilnya seperti ini. Ini hasilnya, akurasinya 0,59 atau kurang lebih 0,12. Nah, soal 10 itu menunjukkan beberapa dalam tree itu sendiri. Semakin dalam tree, semakin banyak perpecahan yang dimiliki. Lebih banyak informasi tentang datanya. Kemudian variabel Cikampek akan mendefinisikan tree-nya, yang kemudian variabel scores akan mengevaluasi scores dengan validasi silang. Nah, ini akurasi nih. Seperti itu. Kemudian soal 11 ini mengenai depth ACC, akan membuat array kosong dengan mengembalikan array baru dengan bentuk dan type yang diberikan, yang menginisialisasi entry dengan 19 sebagai bentuk array kosong, 3 sebagai output data type, dan float urutan kolom utama dalam memori. Variabel Cikampek akan melakukan split score yang akan memvalidasi skor secara silang. Hasilnya seperti ini. Kemudian soal nomor 12 mengimpor library matplotlib, yaitu pipelet tipe sebagai pltfig dan ax, menggunakan subplots untuk membuat gambar dan satu set subplots. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian error yang saya hadapi ini di sini yaitu modul not found. Kemudian name error dan juga key error. Nah, cara penanganannya ini untuk modul not found itu pada kesalahan modul grafis yang belum diinstal. Jadi kita pertama-tama harus install dulu modul grafisnya di Anaconda. Kemudian untuk name error ini pada penamaan yang dialiaskan itu biasanya typo atau salah. Jadi jika kita mengaliaskan dia sebagai sate, maka variabel lain juga harus kita tulis sate, seperti itu. Kemudian key error ini disebabkan oleh adanya kata kunci yang tidak terpanggil. Di sini contohnya itu sate att itu tidak kepanggil, jadi penanganannya itu disesuaikan kembali saat melakukan proses train. Nah, ini untuk bukti tidak plagiatnya. Sekian video chapter 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.